Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freti Fajriati Putri Ananda, NIM 4120023004, mahasiswa Prodi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 kelas A Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Digital storytelling ini merupakan tugas mata kuliah literasi dasar pada aksi nyata di topik 5, yakni pengembangan kecakapan literasi diri. Pengalaman menyenangkan dalam proses belajar literasi yang saya alami adalah saya menyukai kegiatan membaca. Ketika saat usia sekolah dasar, saya suka membaca dongeng untuk mengisi waktu luang. Saya hampir setiap hari mengunjungi perpustakaan ketika jam istirahat untuk membaca buku. Saya juga meminjam buku di perpustakaan sekolah untuk dibawa pulang ke rumah. Menurut saya, dongeng adalah suatu bahan bacaan yang menceritakan berbagai kisah lucu sehingga dapat menghibur diri dan banyak pesan-pesan yang terkandung di dalamnya untuk dijadikan sebagai pelajaran hidup. Selain itu, pengalaman menarik yang saya alami adalah saya suka membaca di lingkungan alam terbuka karena saya hidup di pedesaan sehingga lingkungan rumah masih sangat asri dengan pepohonan. Letak rumah saya ada di pojok desa dan depan rumah saya itu tambak. Sebelah kanan dan kiri rumah saya itu kebun. Dengan kondisi tersebut, saya suka membaca buku di bawah pohon maupun di atas pohon yang tidak terlalu tinggi. Saya membaca buku bersama teman-teman kecil saya setelah bermain. Kami sangat rukun ketika berteman. Tidak jarang juga kami bergantian untuk menceritakan kembali dongeng yang sudah dibaca masing-masing. Ketika saya duduk di kelas 4 SD, saya dipilih untuk mewakili sekolah untuk mengikuti lomba Bahasa Indonesia tingkat SD atau MI sekecamatan. Perasaan saya waktu itu sangat senang sekali ketika terpilih untuk mengikuti lomba. Sebelum lomba, saya selalu belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru di sekolah dan ibu di rumah. Pada saat lomba, saya mengerjakan 30 soal di dalam ruangan. Alhamdulillah, saya masuk ke dalam 10 besar. Selanjutnya, saya disuruh untuk menulis cerita berdasarkan pengalaman sebanyak 2 lembar kertas folio bergaris dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Kemudian menceritakannya di depan juri. Akhirnya, saya mendapatkan juara 3 di tingkat kecamatan. Mulai menginjak masa remaja saat SMP, SMA, dan masa perkuliahan, saya mulai menyukai membaca buku novel. Buku novel yang pertama kali saya baca yakni berjudul Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Devonar yang menceritakan tentang kisah nyata perjuangan seorang anak bernama Gita Sesawanda Cantika atau yang biasa dipanggil Keke dalam perjuangannya melawan penyakit kanker ganas. Buku tersebut saya pinjam dari perpustakaan sekolah SMP. Setiap ada waktu luang, saya selalu membacanya sampai tidak terasa air mata berlinang. Pada novel tersebut memberikan pesan yang mendalam bagi saya bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi. Pada masa usia SMA, selain membiasakan membaca, saya juga mulai menyukai menulis. Beberapa waktu saya membiasakan menulis pengalaman yang saya rasakan dan memotivasi diri melalui tulisan itu pada buku diari. Sehingga ketika saya mengalami kondisi yang tidak semangat dalam belajar ataupun memiliki permasalahan hidup lainnya, saya dapat membaca beberapa motivasi yang saya tulis. Motivasi tersebutlah yang menjadikan sebuah pengingat dalam hidup saya untuk tetap semangat. Dari kebiasaan menyukai membaca dan menulis tersebut, saya selalu mendapat peringkat 3 besar sejak SD sampai SMA sehingga orang tua bangga kepada saya.
Lebih lanjut lagi, pengalaman saya ketika menjadi guru honorer di yayasan, tepatnya di salah satu SD swasta Kabupaten Gresik adalah saya dapat melatih peserta didik dalam perlombaan puisi IVOS yang diadakan oleh Semanusa Gresik dan mendapatkan hasil terbaik, yakni mendapatkan juara. Harapan saya ketika nanti melakukan kontribusi di lingkungan masyarakat mengenai pembudayaan literasi adalah saya dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan kemampuan kecakapan literasi, baik itu pada peserta didik di sekolah maupun anak-anak di lingkungan rumah. Dalam membantu dan mendukung kemampuan kecakapan literasi di lingkungan sekolah, yaitu saya dapat mendorong kecintaan peserta didik dalam literasi melalui pembiasaan program literasi yang menyenangkan. Kemudian peserta didik diberikan wadah untuk mengembangkan literasinya dengan mengikuti event atau perlombaan literasi. Pemanfaatan teknologi juga penting untuk membudayakan literasi pada abad ke-21 ini di sekolah. Misalnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran literasi, sumber daya online, atau media digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Kemudian untuk membantu dan mengembangkan kemampuan kecakapan literasi bagi anak-anak di lingkungan rumah, yaitu saya memiliki harapan dan cita-cita suatu saat nanti saya dapat menciptakan lingkungan kaya literasi dengan membuat perpustakaan sederhana dengan konsep terbuka dengan bernuansa alam. Sekian digital storytelling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.